Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anggota dari subkelompok B21A akan mempresentasikan mengenai homeostasis serta percobaan yang telah kelompok kami lakukan. Berikut merupakan nama-nama dari anggota kelompok B21A. Yang pertama yaitu pengertian dari homeostasis. Homeostasis sendiri berasal dari dua kata, yaitu homeo dan statis. Homeo yang artinya tetap, tidak berubah, dan statis yang artinya berdiri. Jadi dapat disimpulkan homeostasis merupakan kecenderungan menuju stabilitas atau keseimbangan dalam keadaan fisiologis normal organisme bersangkutan. Selain itu, homeostasis juga dapat diartikan dengan pemeliharaan lingkungan internal yang stabil dinamik. Selanjutnya yaitu lingkungan homeostasis. Lingkungan homeostasis dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Sebelumnya mohon maaf, di sini terjadi kesalahan dalam penyusunan PowerPoint kami, di mana cairan ekstrasel itu termasuk dalam lingkungan eksternal. Jadi lingkungan homeostasis dibagi menjadi dua, yaitu internal dan lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal terdiri dari cairan intrasel. Contoh dari cairan intrasel itu seperti sitosol dan matriks mitokondria. Sedangkan untuk lingkungan eksternal terdiri dari cairan ekstrasel. Cairan ekstrasel terbagi menjadi dua, yaitu plasma dan cairan intersisial. Plasma merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah, sedangkan cairan intersisial merupakan cairan yang terdapat di luar pembuluh darah. Selanjutnya yaitu cara kerja homeostasis. Pertama, ketika terjadi ketidakseimbangan variabel dalam tubuh seperti perubahan cairan, pH, dan suhu. Perubahan tersebut akan dideteksi dengan yang namanya reseptor. Selanjutnya, reseptor akan mengirimkan sinyal ke pusat kontrol. Setelah pusat kontrol menerima sinyal dari reseptor, pusat kontrol akan mengarahkan suatu respon yang tepat melalui efektor. Setelah mendapat komando atau perintah dari pusat kontrol, efektor akan membentuk suatu respon tubuh. Contoh kasusnya terdapat pada suhu dingin. Di sini stimulusnya adalah suhu dingin. Suhu dingin ini akan menyebabkan sensor pusat kontrol yang berupa hipotalamus akan mengirimkan sinyal pada efektor yang berupa kulit, sehingga tubuh merespon kode tersebut dengan menggetarkan otot di seluruh badan, otot rahang yang gemetar sampai gigi gemetaran. Dengan menggigil selama beberapa saat, tubuh dapat menghasilkan panas secara alami dan suhu tubuh jadi meningkat, sehingga tubuh tidak mengalami hipotermia. Percobaan pertama yaitu membandingkan warna serta volume urin. Di sini dilakukan percobaan dengan membandingkan meminum air mineral sebanyak 350 ml dengan air isotonik dengan volume yang sama. Dari hasil percobaan didapatkan setelah meminum air mineral, volume urin yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan minum air isotonik. Peningkatan volume urin yang dikeluarkan ini terjadi karena air isotonik itu mengandung lebih banyak karbohidrat, vitamin, serta elektrolit, sehingga tubuh menyerap zat-zat lebih banyak dibandingkan dengan air mineral, yang mengakibatkan volume urin yang dihasilkan juga menjadi lebih sedikit. Selanjutnya dilakukan percobaan dengan membandingkan urin setelah mengkonsumsi daging sebanyak 100 gram dan setelah mengkonsumsi daging sebanyak 200 gram. Dapat dilihat pada gambar di atas, setelah mengkonsumsi daging sebanyak 200 gram, warna urin menjadi lebih keruh dibandingkan dengan setelah mengkonsumsi daging sebanyak 100 gram. Daging mengandung protein yang membuat urin lebih pekat karena protein sendiri akan dimetabolisme menjadi urea. Urea merupakan zat yang tidak diperlukan dalam tubuh sehingga harus dikeluarkan bersama urin. Jadi semakin banyak daging yang kita konsumsi, semakin banyak urea yang akan dikeluarkan bersama urin, sehingga urin yang dihasilkan warnanya lebih pekat. Selanjutnya percobaan kedua yaitu membandingkan waktu hilangnya rasa haus setelah berolahraga. Yang pertama membandingkan mengkonsumsi air hangat dan air es setelah berolahraga. Raffi berumur 18 tahun melakukan olahraga lari selama 3 menit. Lalu ia mengkonsumsi air hangat sebanyak 350 ml selama 40 detik dan air dingin sebanyak 350 ml selama 23 detik. Hasil yang didapatkan, Raffi merasa air dingin lebih cepat menghilangkan rasa haus dibandingkan dengan air hangat. Hal ini disebabkan pada orofaring terdapat yang namanya termoreseptor. Air dingin tersebut akan membasah orofaring, sehingga dapat langsung menghilangkan rasa haus lebih cepat dibandingkan air hangat, meskipun tubuh masih membutuhkan cairan. Selanjutnya dilakukan percobaan dengan meminum air mineral dan air isotonik setelah berolahraga. Chantara berumur 18 tahun melakukan HIIT workout selama 5 menit.
Setelah itu, ia mengkonsumsi air mineral sebanyak 250 ml selama 15 detik dan air isotonik sebanyak 250 ml selama 10 detik. Hasil yang didapatkan, Jantara merasa air isotonik lebih cepat menghilangkan rasa haus. Hal ini disebabkan karena larutan isotonik mengandung karbohidrat, elektrolit, serta vitamin. Elektrolit sendiri dapat mempercepat pengosongan lambung dan memungkinkan penyerapan karbohidrat yang lebih cepat di usus halus, sehingga dapat cepat menggantikan elektrolit dan cairan yang hilang. Akibatnya, keseimbangan cairan dan elektrolit kembali normal, dan tersedia sumber energi yang bisa dipakai dengan cepat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.